Rekan-rekan sekalian, saya Puji Pujiono dari Rumah Resiliensi Indonesia. Kali ini kami merasa sangat-sangat beruntung untuk mendapat kesempatan bertemu dengan rekan-rekan dari Human Initiative yang mempunyai booth pameran di seputaran Rumah Resiliensi Indonesia. Bersama saya ada 2 orang dari Human Initiative yang akan saya minta untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya mulai dengan Mas Kai, silakan. Ya. Anda bisa lepas masker kalau bersedia. Silakan. Baik, terima kasih Pak Puji atas waktu yang diberikan. Kami dari Human Initiative memang saat ini berdua. Ada tim yang lain juga yang masih bertugas di beberapa stake yang lain. Nah, nama saya Muhammad Kaimuddin. Muhammad Kaimuddin, oke. Saya di Humanitarian Advokasi dan Diplomasi di Human Initiative. Kemudian Mbak Nilam ya, silakan Mbak Nilam. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Nur Aini Nilamsari, stafnya Pak Kai di Humanitarian Diplomasi dan Advokasi Human Initiative. Panggilannya Mbak Nilam ya? Nilam, iya. Baik. Betul Pak. Saya ke Bang Kai dulu. Bang Kai, untuk memperkenalkan ya, untuk membantu teman-teman memahami apa itu Human Initiative, bisakah dijelaskan singkat saja apa itu Human Initiative? Organisasi macam apa dan mengerjakan apa gitu? Kami lembaga kemanusiaan nasional yang saat ini memang berupaya untuk bisa berkiprah di level regional dan global. Di nasional kami memiliki 13 cabang, walaupun wilayah kerja kami di seluruh Indonesia. Ya. Ada hampir 300 staf saat ini secara nasional. Kemudian di global ada 3 cabang yang official di Inggris, kemudian di Korea Selatan dan di Australia. Kemudian juga ada 11 representatif yang tersebar di 4 benua selain Afrika. Ya, saat ini kami. Jadi teman-teman, ini kasus yang menarik di mana organisasi dari Indonesia menjadi global dengan 3 perwakilan di Inggris, di Amerika, di Australia. Dan ada 11 perwakilan atau keberadaan ya di 4 benua di seluruh dunia. Ini Human Initiative bikinan Indonesia yang menjadi mengglobal ya. Terus yang dikerjakan Human Initiative ini sebenarnya apa saja, Bang Kai? Ya, kami sebenarnya karena memang lahir dari suasana yang tidak normal. Waktu itu krisis tahun 98, ada Ambon, ada Aceh, dan macam-macam, sehingga saat ini memang kami fokusnya ada 3. Di Initiative for Disaster, jadi semua hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, kiprah dan kemanusiaannya ada di sana. Kemudian Initiative for Children dan Initiative for Empowerment. Jadi memang ranah itulah yang saat ini kami beraktivitas di seluruh cabang-cabang kami, termasuk yang di global. Baik, saya ke Mbak Nilam. Mbak Nilam, tolong ceritakan apa yang ada di stand ya, di booth-nya Human Initiative di Rumah Resiliensi. Isinya apa saja di sana itu? Ya, terima kasih Pak Puji. Isinya kita menampilkan program-program yang kami sudah dan sedang laksanakan saat ini. Kemudian juga ada produk-produk dari binaan-binaan kami gitu. Terutama ya karena eventnya GPDRR gitu ya. Kami meng-highlight produk-produk binaan kami dari wilayah-wilayah bencana yang akhirnya sudah melakukan recovery gitu. Misalnya di Lombok dengan tenunnya seperti itu. Dan wilayah ada kopi. Oh iya betul, ada kopi. Saya kira untuk beberapa teman yang mengikuti ini, kopi ini menjadi sangat penting. Pasti ya, pasti. Betul Pak. Dan menjadi primadona juga Pak. Gitu. Karena iya betul, banyak yang cukup meminatinya gitu. Seperti itu. Kalau misalnya mau mampir ke kantor kami juga bisa Pak. Di sana ada kopi solusi, kita akan buatkan di sana. Tapi kalau di sini kita belum bisa karena tidak ada baristanya. Tapi ada kopinya ya? Ada kopinya, ada kopi. Baik, saya kembali ke Mas Kai. Mas Kai, Indonesia mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah dari Global Platform for Disaster Risk Reduction. Menurut pendapat Bang Kai sebagai Human Initiative, ini kira-kira apa sih pentingnya atau signifikasi dari Indonesia menjadi tuan rumah GPDRR ini apa dari sudut pandang Human Initiative? Ya, sebenarnya ini istimewa, istimewa karena kita memiliki banyak hal.
Ya. Tapi paling tidak ada beberapa yang bisa kita highlight gitu ya. Yang pertama bahwa negeri kita ini kan negeri yang sudah sangat kaya dengan segala macam pengalaman dan fenomenanya, khususnya tentang bencana, apalagi isu ini. Dan yang kedua, kita juga ingin dalam hal ini itu memberikan semacam perwajahan bahwa Indonesia itu memberikan sesuatu dalam hal ini untuk global ya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena momentum ini tidak datang setiap tahun gitu. Jadi bisa jadi Indonesia akan menjadi tuan rumah pada event-event berikutnya yang tidak dalam waktu dekat. Nah, ini yang kemudian kita manfaatkan. Yang ketiga, bahwa ada keragaman, ada diversity di sini. Semua aktor, mulai dari yang paling kecil, yang paling dasar, sampai yang paling tinggi di tingkat nasional, itu memiliki keunikan masing-masing. Dan itulah yang sebenarnya bisa ditampilkan, bisa dilakukan. Kemudian kita juga memiliki semacam khas yang kita tahu bahwa ini juga tidak bisa diabaikan begitu. Jadi semua pelaku, semua aktor yang terjun dalam dunia ini tuh akan memiliki warna, memiliki keistimewaan. Itulah yang kami sebut dengan keistimewaan. Banyak hal, tapi paling tidak itu dulu. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih, Mbak Nilam. Di dekat sini, 500 meter dari sini ada Global Platform for Disaster Reduction yang resmi. Ya. Di sini ada Rumah Resiliensi Indonesia. Menurut pendapat Mbak Nilam, apa sih manfaatnya Rumah Resiliensi ini yang bermanfaat untuk human initiative? Istilahnya menolong human initiative dalam bentuk seperti apa? Sebagaimana yang kita ketahui ya Pak ya, Indonesia itu berada di wilayah yang sangat rawan bencana. Kemudian Rumah Resiliensi ini hadir untuk kita banyak mitra di sini, banyak organisasi dan banyak lembaga juga di sini berkolaborasi bersama-sama untuk saling sharing terkait pengalamannya gitu. Jadi selain kita bisa mendapatkan insight terhadap penanggulangan bencana, kita juga bisa berbagi gitu. Untuk ya itu tadi Pak, berbagi insight itu tadi supaya kita bisa menambah koneksi juga. Kita bisa menjalin dan memungkinkan untuk membuat potensi-potensi kerjasama supaya dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia itu dapat lebih baik lagi seperti itu. Karena kan kita nggak bisa sendirian Pak, nggak bisa human inisiatif sendirian atau lembaga-lembaga lain sendirian seperti itu. Selain itu juga memperkenalkan human inisiatif sendiri ya Pak ya. Kalau kami tuh ada loh di sini. Oh gitu ya? Iya betul. Sekarang saya ingin membawa ke ranah pribadi sebagai perempuan dan muda, women and youth. Termasuk kategori muda, kalau bapak ini udah bapak sekali. Kalau Mbak Nilam ini perempuan dan muda ya. Dari perspektif seorang perempuan muda, ya, penanggulangan bencana di dalam konteks Rumah Resiliensi ini menjadi penting seperti apa dalam pengalaman Anda dengan human initiative? Menjadi penting karena perempuan dan muda gitu. Juga tidak luput dari kemungkinan menjadi korban ketika bencana itu sendiri. Mereka Pak sendiri mempunyai potensi menjadi korban ya, itu yang pertama. Terus? Ya itu yang pertama. Kemudian membutuhkan biasanya perempuan gitu. Kalau mudanya sih beda lagi ya. Kalau perempuan itu biasanya membutuhkan perhatian khusus Pak ketika terjadi. Dari orang-orang macam kami ini memberi mereka punya kebutuhan yang berbeda dengan yang lain ya. Iya, punya kebutuhan yang berbeda gitu. Dan nggak terkait dengan dirinya sendiri. Ketika perempuan sedang menjadi ibu, berarti dia juga punya konsen untuk melindungi anaknya seperti apa dan keluarganya dan seterusnya. Ketika orang seperti Bang Kai ini bisa berdiri sendiri sebagai Kaimudin. Tetapi seorang Nilam itu bisa adalah istri seseorang, ibu seseorang, atau menantu seseorang. Itu yang jadi satu ekosistem kurang lebih gitu ya? Iya seperti itu Pak. Dan kalau mudanya nih, kalau kita highlight mudanya, tentunya pasti banyak harapan yang ditumpahkan gitu dari banyak pihak gitu, dengan energinya yang lebih fresh misalnya, dengan kreativitas inovasi, ide-idenya, gagasan-gagasannya seperti itu. Supaya ketika
menghadapi atau menanggulangi bencana ini kita punya cara-cara baru atau pendekatan-pendekatan baru yang lebih memperhatikan aspek-aspek yang mungkin selama ini belum terlewatkan itu, lebih responsif kepada perspektif, kebutuhan dan potensi perempuan dan pemuda gitu ya. Iya Pak, betul sekali. Baiklah, rekan-rekan sekalian, ini tadi pembahasan singkat dengan teman-teman dari Human Initiative dan Pak Kaimuddin dan Mbak Nilam. Sekarang kalau boleh saya berikan kesempatan pada Anda untuk memberikan pesan-pesan terakhir ya, atau last words kepada para audience. Saya mulai dengan Mbak Nilam. Nah, kira-kira pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Pesannya kalau dari saya, tetap jaga kesehatan, tetap walaupun sudah boleh ya buka masker, tapi kita bukan berarti maksudnya kita menjadi lalai, menjadi kendor gitu ya, seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman dimanapun, supaya kita lebih aware dengan penanggulangan bencana, dan penanggulangan itu nggak cuma di akhir ya, kita bisa lakukan upaya-upaya preventif untuk lebih sadar bencana, lebih sadar potensi-potensi bencana yang terjadi di sekitar kita, supaya kita lebih siap untuk selamat ya, siap untuk selamat gitu. Jadi bukan menyiapkan diri sendiri saja, tapi juga menyiapkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita dan teman-teman kita, seperti itu. Baik, ini kalau kata-kata populer luar biasa gitu ya. Baik, ini tadi dari perempuan muda, sekarang dengan laki-laki yang agak muda. Nah, pesan terakhir dari Human Initiative, silakan Bang Kai. Dengan mikrofon. From risk to resilient ya. Jadi saya melihat bahwa kita pada posisi apapun nanti status kita di stakeholder ini, kita adalah pemimpin. Jadi kepemimpinan Indonesia itu juga kita harus munculkan saat ini. Ini kan momentum ya. Jadi momentum itu kadang tidak datang dua kali. Ya. Nah, kami sebagai CSO misalnya juga sangat bisa memahami bahwa kepemimpinan CSO di global itu seperti apa. Nah, sama juga misalnya dengan teman-teman di part yang lain, misalnya di media, di akademisi, peneliti, bahkan pemerintah tentunya ya yang kita harapkan. Saya pikir itu yang menjadi salah satu. Baiklah, rekan-rekan sekalian, itu tadi pembicaraan saya dengan teman-teman dari Human Initiative. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Mbak Nilam dan Bang Kaimuddin. Ini dari Puji Pujiono Center dari Rumah Koalisi Indonesia mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di interview berikutnya.